Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda dengan NIM 0605 1182 1260006 dari kelas PPKN Indralaya, mata kuliah Literasi Digital dan Media Pembelajaran PPKN dari kelas PPKN Indralaya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Anak-anak ibu sekalian, di video pembelajaran kali ini, ibu akan membahas materi mengenai tentang kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun subbab yang akan ibu bahas di video pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai konsep dan faktor penyebab timbulnya terhadap ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Adapun tujuan pembelajaran di video pembelajaran ibu kali ini itu yang pertama, peserta didik mampu memahami kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika melalui referensi baik dari buku, jurnal, atau internet dengan jelas. Yang kedua, peserta didik mampu untuk menganalisis faktor penyebab timbulnya ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika melalui berbagai referensi baik dari buku dengan jelas atau dengan tepat. Ayo anak-anak, mari kita bahas mengenai materi, konsep, dan faktor penyebab timbulnya terhadap ancaman baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Mari kita bahas persatu-satu anak-anak. Materi yang pertama mengenai tentang ancaman di bidang ideologi. Jadi anak-anak, ancaman di bidang ideologi itu suatu upaya yang dilakukan dari luar maupun dari dalam negeri yang dianggap membahayakan keselamatan dan kedaulatan sebuah negara. Atau bisa kita simpulkan bahwa ancaman di bidang ideologi itu adalah suatu upaya dari luar maupun dari dalam negeri yang mengganggu ketahanan nasional sebuah negara dalam tataran pemikiran. Ancaman di bidang ideologi pernah dialami oleh Indonesia saat Pancasila berhadapan dengan ideologi komunisme. Pada masa itu, kehadiran ideologi komunisme ini mengancam ideologi Pancasila dan sudah ditolak secara tegas oleh bangsa Indonesia. Jika tidak, ada kemungkinan ideologi selain Pancasila dapat berkembang di Indonesia. Inilah yang disebut dengan ancaman di bidang ideologi. Ancaman yang berpotensi untuk membahayakan pemikiran masyarakat dan berujung pada pemahaman yang bertolak belakang dari dasar negara. Selanjutnya anak-anak, perlu kita ketahui juga faktor timbulnya ancaman di bidang ideologi itu yang pertama, ketimpangan di bidang demografi. Artinya, menunjukkan segala aspek yang berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Yang kedua, kesenjangan sumber daya alam di berbagai daerah. Yang ketiga, kondisi politik yang kurang stabil. Yang keempat, perkembangan ekonomi yang lambat. Dan yang kelima itu menurunnya tingkat toleransi antar kelompok masyarakat atau rendahnya pada tingkat toleransi itu antar kelompok di masyarakat. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai tentang ancaman di bidang politik. Jadi anak-anak ibu sekalian, ancaman di bidang politik ini dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kalau dari luar negeri, politik itu dilakukan oleh suatu negara dengan untuk melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, seperti intimidasi, provokasi, atau blokade. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Selanjutnya, anak-anak ibu sekalian, faktor timbul ancaman terhadap di bidang politik ini yang perlu kalian ketahui itu yang pertama, menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, terjadinya adu domba. Yang ketiga, terjadinya sengketa. Yang keempat, pemilu yang penuh kecurangan. Pemilu itu merupakan konstelasi politik yang membuktikan demokrasi dari bagian pesta rakyat. Salah satu tahapan politik yang harus dilewati dan direalisasikan itu secara jujur dan adil. Yang kelima, politik identitas itu merupakan
sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebuah bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri dari suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi merupakan itu melalui interpretasi secara ekstrim yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnis, suku, maupun elemen yang lainnya. Selanjutnya anak-anak, materi yang ketiga yaitu mengenai ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini yaitu suatu ancaman yang terjadi dalam bidang ekonomi yang disebabkan oleh adanya arus globalisasi, karena tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi terhadap pengaruh negara lain. Globalisasi itu membuka peluang bagi produk dalam negeri untuk bersaing di pasar global. Namun sebaliknya, produk global juga dapat masuk ke dalam negeri dan menjadi ancaman bagi perekonomian di Indonesia. Anak-anak, yang perlu kalian ketahui, faktor apa yang timbulnya ancaman di bidang ekonomi itu yang pertama, sistem perekonomian yang tidak jelas. Yang kedua, kondisi politik dan hukum. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Yang keempat, banyaknya pengangguran. Yang kelima itu tidak siap mengikuti globalisasi. Anak-anak ibu sekalian, materi yang keempat yaitu ancaman di bidang sosial budaya. Yang perlu kalian ketahui, ancaman di bidang sosial budaya itu sesuatu yang dapat mengancam segala hal atau nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat atau yang menjadi ciri khas masyarakat. Nah, dia ini yang selalu berkaitan dengan yang mengarah ke selalu perubahan sosial budaya. Misalnya itu, anak Indonesia lebih menyukai budaya asing daripada budayanya sendiri. Nah, anak-anak ibu, faktor apa saja timbulnya ancaman di bidang sosial budaya itu? Ada yang berasal dari dalam negeri, ada yang berasal dari luar negeri. Yang berasal dari dalam negeri itu, yang pertama isu kemiskinan, yang kedua isu kebodohan, yang ketiga diskriminasi antar suku, agama, ras, dan golongan. Adapun faktor dari luar negeri itu yang pertama, membeli dan mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri atau disebut dengan gaya hidup konsumtif. Yang kedua, tidak peduli terhadap orang lain atau disebut dengan sikap individualisme. Yang ketiga, hidup bergaya yang selalu tren atau yang selalu berpoya-poya itu disebut dengan hidup hedonisme. Anak-anak ibu sekalian, materi kita yang terakhir yaitu mengenai tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Perlu kalian ketahui, ancaman di bidang pertahanan ini, dia ini ancaman yang mencantum terhadap integrasi bangsa yang perlu kita waspadai, yang mengancam segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa yang dapat berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Dia juga termasuk ancaman di bidang militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Selanjutnya anak-anak ibu yang perlu kalian ketahui juga, faktor apa timbulnya ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu yang pertama, kurangnya penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Yang kedua, kurangnya penerapan keadilan. Yang ketiga, adanya suatu kelompok yang bertujuan untuk memecahkan bangsa Indonesia. Dan yang keempat itu, adanya kelompok ingin menghancurkan di suatu negara. Baik anak-anak, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anak bisa mudah memahami dan mudah mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian. Baik anak-anak, selanjutnya silakan membuat kesimpulan terkait materi kita pada pertemuan kali ini. Dan silakan untuk mengerjakan soal yang sudah Ibu tautkan di dalam Google Classroom. Selamat mengerjakan anak-anak semuanya. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas secara individu yang sudah Ibu tautkan di dalam Google Classroom, dan pastikan anak-anak semuanya sudah memiliki aplikasi yang namanya Google Classroom. Jika ada yang belum memiliki aplikasinya, silakan download sekarang. Selanjutnya, jika anak-anak sudah mendownload aplikasi Google Classroom, adapun langkah-langkah selanjutnya yang akan kalian gunakan itu, yang pertama, pastikan kalian login ke dalam akun email kalian terlebih dahulu dan pastikan semua anak-anak memiliki akun emailnya masing-masing.
Langkah selanjutnya, jika kalian sudah memasukkan email kalian masing-masing ke dalam Google Classroom-nya, dan selanjutnya itu, masukkan password yang sudah kalian bikin. Langkah selanjutnya itu, jika kalian sudah login menggunakan akun email dan password kalian masing-masing, nanti kalian akan masuk ke dalam Google Classroom yang nantinya akan muncul mulai percakapan dengan kelas Anda. Tapi ibu di sini sudah login duluan, maka ibu sudah membuatkan kelas untuk kelas kalian 11 IPA 1 yang berisikan sudah ibu lampirkan tugas per individu kalian masing-masing. Langkah selanjutnya itu anak-anak, jika kalian ingin bergabung ke dalam kelas yang sudah ibu buatkan di kelas 11 IPA 1 itu, anak-anak silakan mengklik tombol yang ada di sebelah kanan seperti tanda tambah seperti itu. Selanjutnya, jika anak-anak sudah mengklik tombol yang ada di sebelah kanan yang seperti tanda tambah seperti itu, dan kalian akan memilih gabung ke dalam kelas. Jika kalian sudah mengklik untuk bergabung ke dalam kelas, nanti dia akan meminta kode kepada pengajar kalian. Dan nanti ibu akan membagikan kode untuk kalian masuk ke dalam kelas yang sudah ibu buatkan di dalam Google Classroom. Jika anak-anak sudah memasukkan kode yang sudah ibu berikan, maka tampilannya akan seperti yang ada di atas, mulai percakapan dengan kelas Anda. Tetapi di sini ibu sudah login duluan, maka kelas kalian sudah terlihat di atas. Sesudah kalian bergabung di dalam kelas, maka nanti akan kalian buka dan ada tugas pertama yang sudah ibu tautkan, tugas individu. Silakan kalian kerjakan masing-masing per individu dan akan dikerjakan dan dikumpul di minggu depan. Selamat mengerjakan dan soalnya itu dibaca terlebih dahulu agar kalian mudah untuk mengisinya. Selamat mengerjakan anak-anak ibu. Baik anak-anak, itu saja pertemuan kita pada hari ini dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.